Halo semua, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gua Bosam. Nggak kerasa banget nih ya, tahun 2020 udah mau beres. Tahun yang bisa dibilang penuh cobaan dan rintangan. Mulai dari pandemi corona yang nggak tahu kapan beresnya, sampai Sodalmi yang lebih milih 6 dosan ketimbang Han Ji Pyong. Tapi ya udahlah ya. Namanya masa lalu biarkan saja berlalu. Jadikan saja pelajaran untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Karena 2021 udah di depan mata banget nih. Sedikit cerita, kalau ngomongin tahun baru, biasanya ini adalah momen untuk seseorang bermuhasabah, merefleksikan apa saja yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang, dan juga mungkin menyusun rencana dan resolusi untuk tahun berikutnya. Begitu pula dengan gue. Beberapa hari ke belakang, gue sempet bertanya-tanya, gue udah ngapain aja sih selama tahun ini? Dan ternyata melihat habit atau kebiasaan gue selama tahun 2020 ini tuh bisa dibilang kacau banget sih. Mulai dari begadang buat ngedit video, baru tidurnya subuh bro. Makan yang gak teratur dan gak pernah olahraga, yang dampaknya badan jadi gampang pegel. Selain itu juga cepet ngantuk. So, singkat cerita, gue pengen sedikit ada pembaruan untuk 2021. Pembaruannya bisa dibilang gak muluk-muluk sih. Hanya ada dua hal utama yang gue inginkan sebagai resolusi di tahun 2021. Yang pertama, gue pengen mulai beresin nih buku-buku lama yang udah gue baca tapi nggak sampai selesai. Contohnya adalah bukunya Bro Dani nih, Daun Berselimut Kering. Ya, kalau kalian belum tahu, Bro Dani, host favorit di Bongkar Bro, dia juga pernah ngerilis buku. Siapa tahu dari kalian ada yang tertarik pengen ngeliat nih sisi lain dari Bro Dani. Kalian bisa cek link di deskripsi. Dan selain baca buku, tentunya gue pengen hal yang lebih aktif secara fisik. Karena ya gue sangat sadar selama 2020 ini gue sangat jarang berolahraga. Kebetulan, atau mungkin bisa dibilang memang ini takdir, kemarin teman-teman dari official Oase Indonesia ngirimin 3 buah lifestyle produk untuk kita review. Yang setelah dilihat, kok kayaknya bisa nih untuk mendukung resolusi gue pribadi di tahun 2021. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja barang-barangnya. Barang yang pertama adalah lampu portable dengan Bluetooth speaker. Ini tuh harganya 199.000 yang desainnya minimalis dan kalian bisa atur nih intensitas cahayanya dengan touch sensor di sini. Yang menurut gue ini cukup sensitif ya. Bahkan terkadang sangat sensitif. Dan lampu portable ini mungkin bisa mendukung resolusi gue untuk membaca buku di 2021. Karena kalau ngomongin baca buku tuh kalau nggak di meja, ya biasanya sih sambil tiduran ya. So, dengan hadirnya lampu portable ini, gue bisa meletakkan dia di meja kerja gue, ataukah mungkin di pinggir tempat tidur untuk menemani tidur, karena dia kebetulan ada si Bluetooth speakernya juga. Jadi ini cocok banget lah buat teman-teman yang mungkin kamarnya kecil, nggak bisa nyimpen banyak barang. Ini udah ada lampu dan Bluetooth speakernya. Kita lanjut ke barang yang kedua. Yang mungkin kalian tadi udah notice ya barangnya. Yaitu Oase Smartwatch H10B, H10B. Tapi namanya smartwatch. Padahal bentuknya smart band. Ya pokoknya gitulah. Kalian mungkin notice karena gue hampir gak pernah pakai apapun di pergelangan tangan ya. Beda kayak Bro Dani dan Bro Ali. Singkat cerita, ini adalah smart band yang udah gue pakai selama 1 mingguan lah kurang lebih. Dengan harga 399.000, tapi kalau nggak salah kemarin lagi ada promo tuh jadi 249 ribuan sekian. Yang juga merupakan sebagai activity tracker seperti smart band pada umumnya. Fitur-fiturnya bisa dibilang lumayan lengkap. Untuk watch face-nya kalian ada 2 opsi. Terus fitur-fitur untuk trackingnya mulai dari step, langkah. Bedanya apa coba step sama langkah? Untuk fitur-fiturnya mulai dari step, terus jarak, kalori monitor, terus ada heart rate monitor, terus juga ada untuk tekanan darah, bahkan sampai kadar oksigen dalam darah pun bisa di-tracking melalui si Oase H10B ini. Selain itu, Smart Band ini juga ada aplikasinya either di iOS ataupun di Android yang bisa disinkronisasikan juga dengan device kalian untuk menyalakan notifikasi. Dan ini juga memiliki fungsi untuk kontrol kamera. So, kalau kalian sudah mengunduh aplikasinya, kalian bisa mengontrol atau mengambil gambar dari smartphone kalian melalui Smart Band ini. Dan dengan harga segitu, sebagai activity tracker tentunya dia sudah mendukung IP67.
Jadi sudah bisa digunakan untuk berenang atau mungkin menyelami masa lalu. Dari segi build ini udah lumayan bagus sesuai dengan harganya. Daya tahan baterainya juga lumayan, 3 hari kalau terus connect ke smartphone kalian. Tapi kalau untuk standby-nya sih sampai 20 hari yang nanti akan kita bahas di review di video yang berbeda. Cuma first impression gua kurangnya nih layarnya agak sedikit gelap meskipun dia sudah berwarna ya bagusnya. Plus untuk sistem chargingnya ini agak ribet. Kenapa ribet? Karena ini tuh harus dilepas dulu dan ini tuh keras banget gitulah. Ini menurut gua menjadi salah satu kontroversi dari si produk ini atau kekurangannya. Kita lanjut ke barang yang terakhir nih. Barang yang dari kesan awalnya bisa gua bilang menjadi yang paling recommended. Oase Smart Body Scale atau bisa dibilang singkatnya sih timbangan pintar. Dari build quality-nya ini udah bagus banget ya. Udah kerasa banget kokoh dan dia menggunakan baterai A3 2 buah untuk power supply-nya dia. Selain itu nih, limit untuk bobot maksimalnya 180 kilo. Yang gue pribadi amazed sih karena gue punya satu merek lain yang merek kesehatan nih ya. Bobot maksimalnya tuh cuma 150 kilo. Cuma lucunya pas gue pakai itu nggak nyala bro. Karena yang seperti kalian lihat tadi bobot gue memang hampir mencapai limit 150 kilo. Tapi dengan menggunakan Oase Smart Body Scale ini sih aman-aman aja selama gue pakai. Dan tentunya sebagai smart device, yaitu tepatnya timbangan yang pintar, dia juga punya aplikasinya. Di dalam aplikasi ini kalian bisa menambahkan unlimited members. Jadi kalau kalian punya satu timbangan ini di dalam satu kompleks, mungkin ya kalian bisa pakai buat puluhan orang tuh dipakai di aplikasi itu. Nah, kenapa timbangan ini bisa dibilang sebagai timbangan pintar? Karena dari apa yang gue baca sih, dia tuh memiliki plat elektrik yang bisa menangkap sinyal di dalam tubuh kita untuk menganalisa kondisi tubuh kita ini seperti apa. Jadi timbangan ini tidak hanya mengukur berapa bobot kita, tapi juga sampai ke body mass index-nya, kemudian kadar massa ototnya, kemudian untuk kadar lemaknya, sampai dengan rentang usia yang dimiliki tubuh kalian. Dan biasanya hasil itu tuh bisa kalian dapatkan kalau kalian berkonsultasi ke dokter gizi. Dan sedikit cerita, waktu itu bokap gue sempat datang juga ke nutrisionis untuk dicek kondisi tubuhnya. Keluar hasil juga tuh, mulai dari body mass index, visceral fat, dan lain-lain. Kebetulan gak lama, 2 hari kemudian timbangan ini datang. Terus bokap gue nyobain dong. Dan hasilnya gak beda jauh. So, bisa dibilang hasil dari si timbangan Oase ini cukup akurat. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya timbangan tadi dan juga si Smart Band ini itu bisa mendukung resolusi gue untuk menjadi lebih aktif di tahun 2021. Karena di awal kalian lihat sendiri kan tadi bobotnya 135 kg kurang lebih. Dan seminggu kemudian setelah ditimbang angkanya turun nih jadi sekitar 68 kilo. Cuma sayangnya itu bukan badan gue. So, kesimpulannya. Belum ada kesimpulan sih, karena kita belum coba secara detail untuk barang ini seperti gimana. Jadi pastikan kalian klik subscribe dan juga nyalakan tuh loncengnya biar bunyi-bunyi kalau ada update atau upload dari kita, biar kalian gak ketinggalan info-info berikutnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.